Ngerti. Pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, sangat bersyukur pada pagi hari ini kita bisa berkumpul sama-sama dan juga beribadah, menyanyi, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan juga saya mau menyambut sekali lagi untuk single dari SCBD. Selamat datang ya Hence dan Suli. Kita bisa bergabung bersama-sama, beribadah, dan pastinya juga sangat bersyukur bisa nanti fellowship bersama dengan kalian ya. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa untuk menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, sangat bersyukur untuk kita bisa berkumpul bersama-sama memuji Engkau Tuhan. Sampai ke ujung dunia kita mau menyampaikan kabar baik, menyampaikan kebesaran Engkau, kebaikan Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan, bantu kami Tuhan untuk kami selalu punya rasa syukur ketika kami menjadi umat Engkau. Dan di bulan ini Tuhan, kita betul-betul bisa melihat ketika kami menjadi umat Engkau, banyak hal Tuhan yang kami belajar, banyak hal Tuhan yang kami dibukakan, dan bahkan juga banyak hal yang juga kami bisa melihat begitu baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Banyak hal yang mungkin membuat kami menjadi ragu, ketakutan kami, kekhawatiran kami, apalagi di masa yang masih pandemi ini Tuhan, corona. Kadang bisa juga mengalihkan perhatian kami, mengalihkan hati kami kepada masalah jauh lebih besar daripada Tuhan itu sendiri. Tuhan, bantu kami untuk kami selalu punya perspektif yang benar, dan bahkan selalu Tuhan mau hidup benar di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, sertai hamba-Mu dan kita semua yang ada di sini untuk kita bisa mendengarkan firman Engkau dan juga belajar berubah, dan sehingga semua firman yang hari ini akan disampaikan betul-betul subur ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sekali lagi buat semuanya. Welcome buat kita semua di ibadah Depok dan juga Bogor ya. Hari ini kita akan melanjutkan di sesi terakhir ya di bulan ini ya, tentang They Will Be My People. Tapi hari ini saya memberikan atau menjelaskan tentang hal yang sebaliknya, yaitu tentang mereka bukanlah umatku ya. Kita sudah belajar di week pertama atau minggu pertama sampai di minggu keempat ya, bagaimana kita menjadi umat Tuhan. Dan bahkan kita juga bisa melihat banyak hal yang Tuhan janjikan, harapan-harapan yang betul-betul real dan bisa membangkitkan juga semangat kita, dan bahkan juga kita bisa melihat penyertaan Tuhan ya. Di minggu lalu kita udah belajar dari pendeta John begitu detail tentang bagaimana Tuhan ya, kita sebagai umat Tuhan kita punya misi, dan kita menjalankan misi itu ya, sampai memberitakan kabar baik tentang Tuhan sampai kemanapun dan membuat Tuhan terkenal ya. Dan kita juga sudah belajar dari minggu pertama oleh pendeta Frankie ya, semua kita udah belajar bagaimana kita menjadi umat Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar apa yang terjadi jika kita tidak menjadi umat Tuhan, atau apa hal yang bisa membuat kita tidak menjadi umatnya ya. Saya percaya sekali lagi paling indah adalah ketika kita menjadi umatnya. Betul ya, They will be my people. Selalu ada di benak saya atau dalam pikiran saya mengibaratkan seperti perumpamaan anak yang hilang, the prodigal son ya. Bagaimana Tuhan menyambut ya, Bapak itu menyambut ya setiap anak, terutama anak yang hilang ini, untuk bisa kembali menjadi anaknya ya. Apapun yang terjadi, apapun yang mungkin anak ini lakukan, tetapi tetap diterima. Dan ini adalah kondisi yang pasti kita inginkan. Saya pun juga inginkan ya. Ini yang tergambar dalam pikiran saya ketika belajar di bulan ini tentang They Will Be My People di buku Yehezkiel. Begitu jahatnya umat Tuhan ya di bangsa Israel saat itu, tetapi tetap Tuhan memberikan kesempatan ya, memeluk kembali, menerima kembali ya, semuanya di-provide dan seterusnya, harapan kembali ya. Sampai di buku Yehezkiel terakhir ya dibilang ketika kemuliaan Tuhan hilang ya, kemudian di buku terakhir di Yehezkiel 48 ya, the Lord is there, ada Tuhan kembali ada bersama-sama dengan umatnya. Itulah kasihnya Tuhan kepada umatnya. Tetapi ada masa kita justru bisa berbalik, atau bahkan tadi sebagai umat Tuhan kita bisa bandel, kita bisa tidak setia, kita bisa banyak hal yang membuat kita akhirnya tidak menjadi lagi umatnya ya. Di Yehezkiel 13 ayat 9 dikatakan seperti ini yang menjadi ayat yang hari ini kita akan banyak bahas. Mengapa mereka tidak termasuk lagi di dalam
perkumpulan umatku. Yesaya 13 ayat 9. Aku akan mengacungkan tanganku melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara, yang menipu dan yang mengucapkan tenungan bohong. Mereka tidak termasuk perkumpulan umatku dan tidak akan tercatat dalam daftar kaum Israel dan tidak akan masuk lagi di tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Ya, sangat mengerikan ketika kita tidak lagi menjadi umatnya, ya, ketika kita bukan menjadi bagian dari umatnya. Ini kita melihat bagaimana atau apa hal yang bisa menjadikan kita tidak menjadi umat Tuhan hari ini. Sekali lagi, yang paling indah adalah menjadi umat Tuhan. Tetapi juga mungkin ada masa di dalam hidup kita, seperti bangsa Israel, ada masa di dalam hidup bangsa itu mereka lebih memilih, ya, tidak menjadi umat Tuhan. Mereka melakukan hal-hal dibilang keji dan bahkan jahat, ya, mengucapkan tenungan bohong, menipu sana sini, melakukan banyak perkara-perkara yang di mata Tuhan sangat menyedihkan dan bahkan juga sangat jahat. Hari ini kita akan melihat apa saja, ya, yang bisa membuat kita tidak lagi menjadi umat Tuhan. Saya percaya bahwa kita tidak mau, ya, tidak menjadi umat Tuhan, tapi mungkin ada di bagian hidup kita yang kita perlu juga cek lagi hati kita hari ini, ya, di week terakhir atau di minggu terakhir, ya, di buku Yeskiel atau di tema ini, berharap kita menjadi lebih clear, semakin yakin bahwa tidak ada hal lain yang lebih baik dan bahkan terbaik ketika kita menjadi umat Tuhan. Berharap ini bisa membantu kita memperlihatkan ini yang terjadi ketika umat atau bangsa Israel tidak menjadi umatnya lagi, ya. Di Yeskiel 18 ayat 24 dikatakan seperti ini. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Ini menarik karena sebagai umat Tuhan kita bisa berbalik dari kebenaran itu sendiri, ya, dan bahkan apa? Berubah setia. Ini kata-kata yang menarik di buku Yeskiel, karena kata-kata berubah setia itu hanya muncul di buku Yeskiel dan sebanyak 6 kali, ya. Mungkin hampir mirip, ya, dengan berubah setia. Saya mencoba cari lagi berubah setia. Apakah ini cuma dibalik-balik atau cuma kata-katanya diperbagus atau mungkin salah ketik atau apa gitu, ya. Saya percaya Tuhan firman Tuhan tidak mungkin salah ketik dan seterusnya. Tetapi ini menarik bagaimana kita belajar dari bangsa Israel yang menjadi umat pilihannya, lalu kemudian dia berubah setia, ya. Bagaimana kita menjadi umat Tuhan yang tidak setia lagi, ya. Kata-kata yang pertama untuk kita belajar bagaimana kita tidak menjadi umat Tuhan, atau apa ciri-ciri orang yang tidak menjadi umat Tuhan adalah ketika berubah setia atau tidak setia lagi kepada Tuhan. Hari ini pertanyaannya kepada kita, apa hal yang tidak setia yang kita lakukan hari ini? Atau apa hal saja yang membuat kita menjadi tidak setia, membuat kita tidak lagi mengikuti Tuhan, dan akhirnya kita meninggalkan Tuhan itu sendiri. Kata-kata berubah setia itu sangat dalam maknanya, yaitu lebih kepada dia melawan, dia meninggalkan, dia melanggar Tuhan. Mungkin mirip-mirip dengan berubah setia, tetapi kalau kita cek atau kita ketik sekarang berubah setia dengan berubah setia, kata-kata lebih garang, lebih amarahnya begitu meluap ketika kata-kata berubah setia, ya. Tuhan tidak mau umatnya atau bangsanya berubah setia, ya. Kenapa? Karena dia udah melawan Tuhan, dikasih tahu udah gak mau lagi. Kalau berubah setia, ada kata-kata mungkin dia tidak ingat lagi, atau saya janji A, tiba-tiba lupa saya bikin janji B. Itu berubah setia. Tapi kalau berubah setia udah bukan lupa lagi, udah bukan gak ingat lagi atau ingkar janji, tapi udah sampai di level dia melawan, ya. Udah tahu ini yang benar, dia lawan, dia tinggalkan, bodoh amat, ya. Bahkan apa, dia bisa melanggar sebegitu rupa apa yang sudah dijanjikan atau sudah ada pada zaman itu, ya, atau
atau kasihnya Tuhan, segala macam yang Tuhan udah firmankan, yang Tuhan udah kasih ketetapan dan perintah, itu dilanggar, itu dilawan, itu ditinggalkan. Dan hanya 6 kali itu di buku Yehezkiel. Ini yang menarik ketika kita menjadi umat Tuhan hari ini. Apakah kita berubah setia? Bukan lagi hanya lupa janji, oh iya saya berjanji untuk semangat, untuk saya ikut di dalam hidup murid saya menyangkal diri, saya memikul salib. Bukan hanya udah lupa akan hal itu, kita udah melanggar hal itu. Kita melawan, bahkan kita meninggalkan janji kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya tahu nggak gampang ketika kita mau setia, ya. Tetapi apakah kita masih melihat bahwa ketika kita berubah setia, sebenarnya kita menyakiti Tuhan? Ketika kita berubah setia, kita tidak lagi menjadi umatnya. Ya, ini bukan hal sepele, bukan hal yang karena saya udah lawan nanti balik lagi, atau saya tinggalkan Tuhan, saya tidak setia, saya balik lagi. Tetapi ini sudah sampai kita menyakiti hati Tuhan dan melanggar apa yang Tuhan sudah tetapkan. Ini beberapa hal yang terjadi ketika umat berubah setia. Ya, di Yehezkiel 14, 13, 17, 20 dibilang lawan kita adalah Tuhan. Maka ini sangat garang sekali ketika kata-kata berubah setia. Kamu akan menjadi lawan saya. Ayo siap-siap, kalau kamu nggak mau setia, kamu akan menjadi lawan saya. Ini mengerikan sekali. Apalagi kalau kita berubah setia atau umat berubah setia, terjadi kelaparan. Ya, ini bukan kelaparan karena brother ya, kita biasa lapar gitu ya. Enggak, ini kelaparan yang berbeda lagi. Mereka sampai nggak dapat apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, tanah segala macam apa menjadi hasil bumi, mereka nggak dapat. Kenapa? Mereka melawan Tuhan. Mereka berubah setia. Ya, bahkan apa? Terjadi kematian. Ya, banyak kematian demi kematian terjadi. Kenapa? Karena umat berubah setia. Apalagi masuk dalam pembuangan, ini udah dikasih tahu tidak mau dengar. Masuk ke dalam pembuangan, itu kenapa? Akibat berubah setia. Apalagi sampai Tuhan menyembunyikan wajahnya. Kenapa? Karena berubah setia kita sebagai umatnya kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, hari ini apakah kita masih ada hal yang kita belum setia yang kita lakukan kepada Tuhan? Masih ingat ketika kita mengambil keputusan menjadi murid, apa janji kita kepada Tuhan? Masihkah kita setia kepada janji itu? Masihkah kita setia kepada panggilan kita juga sebagai murid Yesus? Atau kita sudah mulai berubah setia kepada Tuhan? Apakah kita mulai melanggar tadi, melawan, bahkan meninggalkan apa yang menjadi panggilan kita, apa yang menjadi hidup kita hari ini, dan bahkan kita sudah mulai terkonsumsi dengan masalah-masalah. Betul, kita akan ada menghadapi pergumulan Bapak Ibu ya, ketakutan, kekhawatiran ya, kesulitan hidup ya, dari ekonomi, sosial dan seterusnya. Tetapi apakah itu menjadi viral dibandingkan Tuhan itu sendiri? Ya, ketika corona datang, ketika pandemi datang, apakah kita juga berubah setia? Ketika sudah mulai sulit kondisi, apakah kita berubah setia? Ketika kita mungkin doanya nggak dijawab, kita berubah setia. Lalu kita katakan, udahlah saya nggak usah saat teduh lagi. Ya, dulu mungkin kita kekuatannya saat teduh, tapi ketika mungkin masalah datang, pergumulan datang, kita berhenti saat teduh. Kita berhenti berdoa, kita berhenti melayani, kita berhenti untuk minta nasihat, berhenti untuk terbuka, dan seterusnya. Ya, tadi sangat bangga ya dengan sharing dari Kak Nelly ya. Nggak gampang apa yang dialami ya. Pernah ngobrol juga dengan Bang Maiman waktu dia di gereja ya, waktu komuni, sakit yang dia harus alami ya. Itu satu hal yang pasti nggak gampang. Udah dari kesehatan juga terganggu ya, ekonomi juga terganggu ya, semua juga terganggu. Bahkan sampai tadi dibilang saya mungkin nggak mau melayani lagi, tapi bangga tadi ketika melihat perubahan yang dilakukan. Apa yang dia ambil, apa yang Kak Nelly ambil, bahkan itu juga mengimpact Kak Maiman juga, Bang Maiman, ya. Dia tidak berubah setia, ya. Walaupun ada di pikirannya mungkin, saya mau berubah setia, udahlah saya stop melayani kakak-kakak. Tapi salib Kristus itu membantu dan bahkan mengubahkan Kak Nelly untuk bisa melewati pergumulannya. Mungkin masih ada pergumulannya, mungkin sakit Bang Maiman masih ada, mungkin ada kondisi ekonomi masih ada yang belum berubah, tetapi hati Kak Nelly itu tidak berubah untuk mengasihi Tuhan. Ya, sangat bangga dengan Kak Nelly dan juga
Bang Maiman, ya, kita terus berdoa untuk Tuhan menguatkan keluarga ini. Tapi percayakah kita bahwa ketika kita tetap setia, bukan berubah ya, kita tetap setia, Tuhan yang akan take care hidup kita. Sama seperti kita udah melihat dari week 1 sampai ke week 4 cara Tuhan menjaga umatnya. Itu sangat luar biasa, ya. Kalau kita tidak setia, maka tadi inilah hal-hal yang terjadi. Ya, secara tidak langsung kita melawan Tuhan. Secara tidak langsung mungkin terjadi kelaparan, kematian. Ya, mungkin kematiannya bukan secara fisik mungkin ya. Mungkin ada juga kematian secara rohani. Kita udah mulai malas PDG. Kita udah nggak mau lagi ikut pertemuan. Kita udah nggak mau lagi dikasih nasihat. Ya, kita udah nggak mau lagi mendengar firman Tuhan. Kita udah nggak mau lagi untuk dikasih tahu hal yang benar. Kematian rohani itu juga berbahaya ketika kita menjadi umatnya. Ya, kita nggak mau sampai terjadi kematian apapun, baik jasmani maupun rohani. Atau bahkan harus tunggu di mentok dulu, masuk pembuangan dulu, ya. Kita sadar, pasti kita juga nggak mau kondisi-kondisi seperti itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ya, teman-teman semua, apakah kita masih setia sama Tuhan hari ini? Atau apa hal yang kita berubah setia hari ini? Mari kita bertobat bersama-sama. Karena kita nggak mau tidak menjadi umat Tuhan. Kita mau terus menjadi umat Tuhan. Ini salah satu indikatornya. Kita tidak menjadi umat Tuhan. Berubah setia. Tidak setia lagi kepada Tuhan itu sendiri. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau. Di Hezkiel 3 ayat 7. Sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Karena seluruh kaum Israel berkepala batu, ya, dan bertegar hati, ya. Apa yang kedua yang menjadi indikator atau ciri-ciri ketika kita tidak lagi menjadi umat Tuhan, ya? Yang kedua adalah tidak dengar. Yang pertama tidak setia, kita nggak setia dengan janji Tuhan, apa yang menjadi panggilan kita. Yang kedua adalah kita tidak mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman Tuhan. Kita udah mulai acuh tak acuh. Kita udah mulai lebih suka yang ada di yang suka di telinga kita aja. Kata-kata yang motivasional, kata-kata yang indah, kata-kata yang melegakan mood kita, tapi sudah tidak lagi mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah menolak Tuhan itu sendiri. Dan ini yang berbahaya, seperti tadi dibilang. Bisa gak kita juga menjadi berkepala batu, ya? Kalau ikan kepala batu enak ya. Kemarin saya baru cobain sama Uli ya, saya baru tahu ada ikan kepala batu, ya, dan itu enak banget. Ya, kalau itu oke, ya, tapi jangan sampai kita berkepala batu, ya, dan apalagi sampai bertegar hati. Hati kita menjadi tegar, ya, kalau tegar karena menghadapi masalah bagus, tapi hati kita tegar karena kita terus melakukan dosa. Kita menjadi bebal, kita nggak mau dikasih tahu lagi, dan itulah bahayanya ketika kita tidak mau mendengar firman Tuhan. Itu salah satu ciri ketika kita udah mulai tidak mau mengikuti Tuhan. Kita tidak menjadi umat Tuhan. Kita mulai tidak mendengar firman Tuhan. Kepala kita makin keras, ya, kita udah mulai keras kepala. Kita mulai bebal. Setiap firman yang dikasih tahu, kita nggak mau dengar. Yang kita mau dengar, ini nih kata-kata yang bagus nih. Ternyata sesuai dengan apa yang jadi moodnya, jadi masalahnya dia, jadi hati dia. Tapi untuk memperbaiki diri sendiri, untuk membuat diri menjadi bertobat, dia nggak mau dengar. Capek, ini kayaknya terlalu keras nih, terlalu menyakiti atau mungkin terlalu menyinggung saya. Kita nggak mau dengar, padahal itu membantu kita untuk kita berubah hari ini. Ya, tidak dengar hari ini. Apa yang kita lakukan, yang masih kita tahan-tahan dari firman Tuhan. Ya, Shema kita udah pernah tahu dan bahkan sudah populer. Kata-kata Shema kita mendengar, bukan hanya mendengar, kita mengerti pesannya dan bahkan kita melakukan. Hari ini jebakan, ya, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, bukan kita nggak atau kurang mendengar firman Tuhan, ya, banyak banget, dari mulai radio, dari mulai podcast, ya, atau dari YouTube, atau mungkin kita ada PDG, kita ada PDA, kita ada devosional di rumah, ya. Yang masalah adalah bukan kita nggak banyak mendengar, tetapi kita mengerti dan kita melakukan nggak betul-betul Shema kepada firman Tuhan. Bukan hanya kita, Tuhan baik, saya harus gini, tapi nggak pernah ada actionnya, nggak pernah ada lakukannya. Inilah yang menjadi bumerang
Kalau ibarat kata-kata sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Oke lah kalau itu bentuknya gini ya, bentuknya uang atau bentuk investasi atau kekuasaan atau apa ya, lama-lama kita punya itu semua. Tetapi kalau udah kita nggak mendengar firman Tuhan, ya tadi lama-lama sedikit demi sedikit kita makin keras hatinya. Lama-lama mulai tidak lagi mengikuti Tuhan. Lama-lama sudah mulai menolak firman Tuhan. Dan akhirnya lebih besar pikiran kita, lebih besar perasaan kita daripada firman Tuhan. Jadi kita menghadapi segala sesuatu dengan apa? Dengan perasaan. Ya, udah lagi gak pakai firman Tuhan. Kalau ada masalah, perasaan saya kayaknya saya harus mendendam aja. Perasaan saya kayaknya saya harusnya mukul aja. Saya harusnya ini aja. Udah gak lagi sesuai dengan firman Tuhan. Pikiran kita lebih besar, perasaan kita lebih besar, mungkin pengalaman kita juga lebih besar. Oh, menurut saya biasanya kalau lagi marah begini, kalau saya lagi nggak rohani begini. Lama-lama udah mulai kita jadi Tuhannya, kita menjadi kita menjadi firman itu sendiri, bukan kita mengikuti firman, kita seolah-olah menjadi Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena kita udah mulai tidak mendengar firman Tuhan. Kita sudah mulai mendengar desas-desus di kiri kanan kita, mungkin tetangga kita, mungkin saudara kita, atau mungkin sosial media hari ini. Tapi udah nggak lagi mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena nggak enak di telinga, ya, nggak matching, nggak sesuai. Padahal yang benar adalah apapun yang terjadi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Itulah umat Tuhan. Kalau tidak umat Tuhan, kita akan mengikuti yang lain. Makanya di buku Yeskel dibilang orang banyak mengikuti tenungan-tenungan, ya. Itu ramalan-ramalan lah, firasat-firasat, filsafat-filsafat segala macam. Mereka lebih mendengar itu daripada firman Tuhan itu sendiri. Dan sekali lagi, sedikit demi sedikit, lama-lama kita udah mulai nggak saat teduh, kita udah mulai membesarkan pikiran dan perasaan kita udah mulai nggak mau ikut pertemuan, kita udah mulai sedikit demi sedikit kita terjebak, saya udah mendengar ini, saya udah mendengar itu, tapi nggak ada actionnya. Inilah yang berbahaya, dan lama-lama kita tidak mau lagi menjadi umat Tuhan, dan secara tidak langsung kita menjauh dari Tuhan. Kita kayak tadi ya, berubah setia, kita udah bukan lagi berubah, tapi udah berubah sampai Tuhan marah, sampai Tuhan nggak suka lagi dengan apa yang kita lakukan. Bapak Ibu, saudara-saudari, apa hal di dalam hidup kita atau firman Tuhan yang kita baca yang tidak kita syema, yang tidak kita dengar, yang tidak kita mengerti, dan tidak kita lakukan sama sekali, ya, cuman masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Apa yang hari ini menghalangi kita? Apa yang hari ini membuat kita tidak mendengar apa yang menjadi pesan dari Tuhan itu sendiri? Amin. Yang ketiga, tidak setia, ya, terus kemudian tidak mendengar, ya, sampai jadi kepala batu, ya. Yang ketiga adalah Yeskel 10 ayat 18. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerup-kerup. Then, ini bahasa Inggrisnya ya, di Amplified Bible, then the Shekinah glory of the God departed from the threshold of the temple and rested over the cherubim. Ya, sampai kemuliaan Tuhan pergi, ya. Ini adalah kondisi yang pasti nggak gampang ketika bangsa ini selalu bersama-sama dengan Tuhan, tapi sekarang Tuhan beranjak dari situ. Ya, kemudian Tuhan beranjak dari situ. Mereka tidak punya siapa Tuhannya, tidak tahu siapa lagi yang mengendalikan, siapa lagi yang kontrol dan bahkan menyertai, melindungi mereka. Kenapa? Karena mereka berbuat hal-hal yang jahat. Ya, poin yang ketiga yang membuat kita tidak menjadi umat Tuhan adalah kita tidak takut. Tidak takut Tuhan, ya. Kenapa ayat ini muncul tadi di ayat Yeskel 10 ayat 18 muncul? Maka kita juga akan menemukan banyak kemuliaan Tuhan pergi. Ini Tuhan gak ada, Tuhan jauh dari bait suci. Why? Karena ini, ya, di Yeskel 8 sangat jelas ada ketidaktakutan bangsa Israel kepada Tuhan itu sendiri. Dikatakan di Yeskel 8, di gerbang mezbah dekat jalan masuk terdapat berhala. Ada berhala yang mereka ikuti. Ini bukan di luar dari ini ya, di bait suci. Ini masih di dalam kompleks, di dalam kompleks bait suci. Mereka melakukan berhala yang bukan Tuhan yang hidup. Ada 70 orang tua, ya, di Israel yang menyembah berhala yang terukir di tembok.
di dekat gerbang rumah Tuhan. Ini bukan di rumah siapa, di rumah Pak Budi, di rumah Pak Agus, di rumah Pak siapa, ini di rumah Tuhan. Ya, ini di rumah Tuhan, mereka tidak takut lagi kepada Tuhan. Bahkan apa? Perempuan-perempuan, ya, the sisters menangisi Dewa Tamus. Ya, mereka menangisi Dewa Tamus. Bahkan di pelataran dekat gerbang bait Allah ada 25 laki-laki. Ya, jadi bukan hanya sisternya, brothernya, piwaknya, semua ya membelakangi bait Allah dan menyembah dewa matahari. Bukankah ini membuat Tuhan begitu marah? Ya, di bait Allah, di mezbah yang seharusnya mereka menyembah Tuhan. Mereka menyembah Allah yang hidup. Mereka melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Tetapi mereka justru menajiskan diri mereka dengan apa yang ada. Dengan berhala-berhala. Dengan dewa-dewa. Dewa Tamus lah, dewa matahari lah. Hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari, apa dewa, apa Tuhan? Tuhan-Tuhan kecil di dalam hidup kita. Yang hari ini kita membuat kita tidak takut sama Tuhan. Gak apa-apa, saya gak menyembah Tuhan, saya masih ada ini. Gak apa-apa, saya gak usah ibadah, saya gak usah PDG, saya gak usah semangat jadi murid. Saya masih punya ini, mungkin karir, mungkin keuangan, mungkin tentang pencapaian kita. Saya udah top, I'm in the top career, saya udah di dalam karir yang paling bagus. Buat apa Tuhan? Masih ada yang lain, ya. Lama-lama kita tidak takut akan Tuhan. Atau mungkin kita menjadi tidak takut akan Tuhan karena apa? Kita terlalu khawatir, kita terlalu takut. Ya, tapi bukan takut yang benar, tapi takut yang karena kita nggak percaya kepada Tuhan. Ya, hari ini apa berhala kecil kita atau berhala yang kita lakukan hari ini yang bisa menghalangi kita, bahkan membuat kita tidak menjadi umatnya karena kita nggak takut sama Tuhan. Kita merasa ada yang lebih baik, ada yang menjadi pelampiasan saya sehingga Tuhan masih bisa saya singkirin, jadi murid masih bisa saya menjadi duakan, masih ada yang lain yang saya bisa lakukan. Hati-hati Bapak Ibu, saudara-saudari. Tanpa kita sadari, kita sudah mulai menjauh dari Tuhan. Bait Allah sekarang adalah mungkin diri kita. Apakah kita masih menjaga bait Allah ini untuk juga menandakan, membuktikan bahwa kita takut sama Tuhan, kita hormat sama Tuhan. Kalau ada dosa, kita masih gak terbuka hari ini. Kalau ada pelanggaran yang kita lakukan, kita cepat gak bertobat, kita cepat gak minta nasihat, kita cepat gak untuk terbuka. Atau kita sebagai bait Allah, kita betul-betul sudah tidak takut lagi sama Tuhan. Ada dosa, kita biarkan. Ada masalah, kita gosipkan. Ada segala sesuatu, kita simpan. Kita gak berani terbuka untuk kita bereskan segala sesuatu. Kita adalah bait Allah itu sendiri sekarang. Apakah kita betul-betul merespon dengan benar? Kita melakukan dengan benar. Hormat sama Tuhan, takut akan Tuhan. Dengan apa? Kita menjaga diri kita sebagai bait Allah yang kudus ini. Ya, kita jaga dengan kita betul-betul mau cepat bertobat dan cepat membereskan segala isu, terbuka dari segala sesuatu, tidak ada ditutup-tutupi. Kalau umat Tuhan ya tidak ditutupi. Tapi kalau mungkin bukan umat Tuhan, ya kita mau disimpan mau disimpan setahun, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun, ya disimpan aja karena kita bukan umat Tuhan. Tetapi kalau umat Tuhan, kita mau terbuka, ya, kita mau betul-betul terbuka dengan apa yang kita mungkin punya kelemahan hari ini. So what kalau kita ada kelemahan? Lebih baik kita terbuka daripada kita lama-lama kita nggak takut Tuhan. Kita udah mulai terfokus kepada masalah atau terfokus kepada dosa. Kita udah nggak lagi fokus kepada Tuhan. Di masa corona ini, apakah kita juga makin kompromi akan dosa? Ya, wah ya ini udah nggak ketemuan nih, nggak cuma virtual doang, cuma Zoom doang, itu bisa menggerus hati kita. Ya, tapi kalau kita membiarkan itu atau membiarkan situasi corona ini menjadi tameng, menjadi tempat berlindung, berarti ada yang salah. Kita perlu terbuka. Kita perlu terbuka akan hal itu. Jangan sampai kita menjadi tidak takut. Karena apa? Ada isu corona yang kita berlindung di sana. Saya nggak semangat, nggak apa-apa. Nanti saya matiin video aja, saya nggak usah ikut atau gimana.
lama-lama hati kita menjadi nggak benar. Dan itu adalah salah satu bukti kita udah nggak takut Tuhan lagi. Kita berlindung pada sesuatu yang sudah bukan Tuhan. Dan maka kita melakukan sesuatu karena kita tahu Tuhan seperti tidak melihat. Tuhan nggak lihat kok. Tuhan melihat segala sesuatu. Makanya dia kasih detail di Yeskiel 8. Ya, kalau kita baca Yeskiel 8 betul-betul ngeri ya. Bahkan sampai Yeskiel bilang Tuhan bilang kepada Yeskiel, tunggu, ini ada lagi yang lebih jahat. Diperlihatkan 70 orang. Tenang, masih ada lagi lebih jahat. Dilihatin lagi perempuan-perempuan. Masih ada yang lebih jahat. Dikasih lihat yang 25 orang laki-laki. Sebegitunya mereka sudah tidak takut akan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita mungkin bisa takut karena terkena corona. Mungkin bisa takut juga karena dampak ekonominya, kesulitannya. Mungkin juga ada orang-orang yang kita kasihi meninggalkan kita atau mengalami musibah. Tapi masih gak kita takut sama Tuhan? Atau kekhawatiran dan ketakutan di masa corona, masalah yang terjadi akibat corona lebih besar daripada Tuhan itu sendiri? Atau kita sekarang sudah menyembah corona ini, kita menyembah hal-hal yang terjadi akibat dampak corona ini? Memang betul itu terdampak, tetapi apa kita masih terus bergantung kepada Tuhan? Kenapa? Karena kita umatnya, ya. Karena kita umatnya, kita bukan umat orang lain, kita bukan umat dari corona itu sendiri, tapi kita umat dari Allah yang hidup. Itulah mengapa kita perlu takut akan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, ya, mereka bukan umatku. 3 hal hari ini yang kita mau cek lagi hati kita, cek lagi diri kita. Apa kita nggak setia hari ini? Bahkan berubah setia sampai Tuhan marah kepada kita, tidak mendengar firman Tuhan, bahkan juga sudah tidak takut kepada Tuhan. Amin. Semoga ini membantu kita untuk kita melihat hidup kita lebih indah, lebih baik ketika kita menjadi umat Tuhan. Ya, jangan sampai menjadi tulang belulang. Kenapa? Karena Tuhan marah sama kita. Mungkin bukan mati secara jasmani, tapi kematian secara rohani. Itu juga sangat tidak enak. Ya, mari kita sama-sama ambil serius, dan mari kita di minggu terakhir ini merangkum semua apa yang kita sudah belajar dari minggu pertama, bahwa kita mau menjadi umat Tuhan yang setia, menjadi umat Tuhan yang betul-betul ya mengikuti setiap ketetapan Tuhan, bukan karena kita mau diatur, tapi kita tahu apa yang Tuhan udah sediakan dalam hidup kita. Itu jauh lebih baik dibandingkan kita tidak ikut sama sekali apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan kita akan terus bersama-sama takut hormat sama Tuhan. Apapun terjadi kondisi masa kini, itu tidak menghalangi kita untuk mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan untuk melihat firman Engkau pada pagi hari ini. Kami tahu sebagai umat Engkau, sebagai murid Engkau, ada masa kami nggak setia Tuhan. Ada masa kami melihat masalah jauh lebih besar daripada Engkau itu sendiri. Tuhan, hari ini kita melihat dengan jelas ketika kami berubah setia, Engkau marah. Ketika kami tidak mendengar firman Engkau, Engkau juga murka. Ketika kami tidak takut akan Engkau, Engkau menjauh. Bahkan kami kehilangan kemuliaan Engkau. Tuhan, bantu untuk kami betul-betul merespon dengan serius bahwa kami adalah umat Engkau. Kami gak mau menjadi umat Engkau karena banyak hal yang terjadi lebih mengerikan ketika kami sebaiknya harus menghadapi setiap pergumulan kami. Itu lebih baik daripada kami harus melawat Engkau. Kami harus berseteru dengan Engkau. Kami mau Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, bantu untuk di bulan ini betul-betul kami ambil serius sebagai umat Engkau. Kita mau Tuhan betul-betul setia di dalamnya, dan bahkan juga Tuhan mau bertumbuh Tuhan sebagai umat Engkau. Mungkin ada segala pelanggaran kami, mungkin ada segala kesalahan kami. Ampuni Tuhan, untuk kami boleh kembalikan lagi hati kami, pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, sertai semua jemaat-Mu, bahkan juga single SCBD yang hari ini juga join, untuk mereka juga terus menjadi umat Engkau yang setia dan mengikuti setiap perintah Engkau dan bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, sertai semua yang mungkin lagi sakit penyakit, atau mungkin sedang terdampak corona juga Tuhan. Berkati untuk jemaat-Mu Tuhan. Dan sekarang kita juga bersyukur bahwa jemaat kita di Depok
dan juga di Bogor udah nol Tuhan di dalam persentase ya orang-orang terdampak dengan COVID. Tuhan, kami mau memuji Engkau. Engkau menjaga kami. Mungkin juga ada orang-orang yang kami harus ada yang meninggalkan kami. Kami berdoa untuk kita terus mendapatkan penghiburan dan kekuatan yang hanya daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin.